Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Kali ini kita mau coba gali nih, apa sih yang sebetulnya jadi penggerak kita? Sumber kita dari kutipan buku The Motivation Code. Tujuannya? Ya biar kita bisa sama-sama ngintip apa sih pendorong unik Anda itu menuju kepuasan. Kita mulai dari cerita penulisnya deh, yang wah kayak dapat pencerahan gitu setelah coba asesmen M-Code ini. Betul, betul. Seolah kayak dapat peta rahasia gitu ya. Iya, jadi kelihatan alasan dibalik pilihan hidupnya, mana area yang sulit, mana yang bikin sukses. Nah ini penting banget deh. Karena motivasi itu kan sering kita rasain ya, tapi kadang nggak benar-benar kita pahami gitu, strukturnya gimana. Sumber ini bilang, motivasi unik inilah yang sering hilang. Kayak, contohnya si Frank itu loh. Oh, yang insinyur itu ya? Iya, insinyur yang jago banget teknis, tapi begitu dapat tugas manajemen proyek, malah kelimpungan dia. Dan itu bukan soal skill loh, tapi lebih ke, ya itu, mesin motivasinya nggak pas sama tugasnya. Oke. Coba deh, kita ajak Anda juga merenung sebentar. Ingat nggak, momen puncak pencapaian Anda? Momen yang bikin Anda merasa, wah ini dia nih, gue banget. Apa sih yang bikin itu spesial? Tantangannya. Atau mungkin kontribusinya, dampaknya. Kita sering lupa menggali polanya kan? Nah itu dia. Disinilah masuk konsep inti dari buku ini, yang dasarnya dari M-Code tadi, namanya kode motivasi. Apa itu? Jadi ini kayak pola dorongan perilaku yang unik, menetap, nggak berubah, yang bikin Anda secara konsisten ngejar pencapaian tertentu yang memuaskan Anda. Jadi lebih dari sekedar intrinsik atau ekstrinsik gitu ya? Jauh lebih dalam. Anggap aja ini kayak sidik jari motivasi Anda. Cara khas Anda merespons dunia, apa yang bikin Anda klik? Menarik. Balik lagi ke Frank tadi deh. Jadi motivasi utamanya dia itu kan, kalau nggak salah, demonstrate new learning sama achieve potential. Betul. Pengen belajar hal baru terus, pengen maksimalin potensi. Makanya dia jago di riset teknis. Nah, tapi pas jadi manajer proyek, yang dibutuhin malah organize sama bring to completion. Iya, menata sistematis sama memastikan selesai tuntas. Dan dua hal ini justru motivasi terendah dia. Pantes aja dia kayak kehabisan bensin ya. Banget. Nah, untungnya dia jadi paham kan, terus dia bisa ngobrol sama manajernya buat atur ulang kerjaannya. Nah, ini bisa relevan banget buat Anda juga kan. Kenapa ada kerjaan yang rasanya enteng? Tapi ada yang berat banget. Persis. Itu bisa jadi karena mesin Anda cocok atau enggak sama tuntutan tugasnya. Tapi kenapa ya motivasi ini sering kayak tersembunyi gitu? Bahkan dari diri kita sendiri. Kenapa tuh? Sumber ini nyebut konsep namanya rasionalisasi dari Ernest Jones. Kita ini kan pinter ya bikin cerita buat membenarkan kelakuan kita, tapi ceritanya itu belum tentu pas sama alasan sebenarnya. Oh, jadi kita bikin justifikasi gitu ya? Iya, contoh gampangnya. 3 orang ngejar promosi yang sama. Kelihatannya tujuannya sama kan? Ya, naik jabatan. Tapi kalau digali, si A mungkin karena pengen tantangan baru. Si B pengen jadi bagian tim hebat. Si C malah ngincer pengaruh lebih besar. Beda-beda motivasi dasarnya. Wah, iya juga ya. Jadi penting banget ya ngenalin interaksi antara tuntutan dari luar sama mesin unik di dalam diri Anda ini. Betul, makanya pendekatan motivasi yang umum kayak cuma ngasih bonus atau pujian seringnya nggak terlalu nendang dalam jangka panjang. Nah, nyambung ini. Buku ini kan juga nyebut data Gallup ya soal rendahnya keterlibatan karyawan. Gaji, pujian, fleksibilitas itu oke. Tapi sering kayak pemanis sesaat aja. Iya, kayak studi Deci juga bilang gitu kan, efeknya terbatas. Suka banget sama analogi kombinasi gembok di buku ini. Oh iya, itu bagus ya. Iya, paham kode motivasi Anda itu kayak punya kunci yang pas. Nggak perlu dobrak paksa pakai iming-iming generik. Persis. Dan manfaatnya, kalau lihat kasus Frank tadi, ya jelas bukan cuma soal dia jadi lebih happy kerja aja. Secara umum, sumber ini bilang dampaknya ke keterlibatan yang lebih dalam, produktivitas naik, retensi karyawan juga bagus buat perusahaan. Kim jadi lebih solid juga ya mungkin kalau saling ngerti. Benar, kohesi tim lebih kuat, proyek juga jadi lebih punya nyawa, nggak gampang kendor, makanya ini penting buat individu maupun tim. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, intinya apa ya? Intinya kayaknya meluangkan waktu buat kenal sama mesin pendorong unik Anda ini bisa jadi kunci banget ya. Iya, kunci buat hidup dan kerja yang nggak cuma efektif, tapi juga terasa lebih, lebih pas, lebih memuaskan gitu.
Lebih nyambung sama diri sendiri gitu ya. Nah, itu dia. Dan penting dicatat, ini bukan soal ngasih label kaku ya. Oh, saya tipe A, kamu tipe B, bukan gitu. Oke, tapi lebih ke? Lebih ke memahami pola unik Anda dalam mencapai hasil yang berarti buat Anda. Anggap aja ini peta awal buat pengembangan diri. Dan ingat juga ya, tiap motivasi itu ada sisi bagusnya, tapi ada juga sisi bayangannya, shadow side-nya. Itu perlu dikenali juga biar bisa dikelola. Oke, menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, kita mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Buku ini kan nyaranin kita buat ngidentifikasi cerita pencapaian kita ya. Momen-momen pas kita ngerasa puas banget, berhasil banget. Ya, momen-momen puncak itu. Coba deh Anda inget-inget lagi, pengalaman spesifik apa sih yang paling berkesan buat Anda? Dan kalau direnungin lebih dalam kira-kira, dorongan mendasar apa ya yang lagi bekerja keras di balik layar waktu itu? Coba digali ya.